Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998 merupakan sebuah penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang lahirnya Orde Baru yaitu yang pertama adalah peristiwa 30 September tahun 1965, di mana pada tanggal 30 September tahun 1965 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menyulut kekacauan di dalam segala bidang. Kemudian, ada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung di dalam Front Pancasila menuntut adanya pelaksanaan Tritura yang merupakan singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat. Kemudian munculnya surat perintah 11 Maret yang sering kita sebut sebagai Super Semar oleh Insinyur Soekarno kepada Jenderal Soeharto dan kemudian menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan. Lalu dikeluarkannya TAP MPRS nomor 30/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Ciri-ciri Orde Baru. Orde Baru ditandai dengan adanya pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen, yang merupakan efek dari adanya gerakan G30 SPKI, sehingga ditetapkannya asas tunggal Pancasila dengan cara indoktrinasi ideologi melalui P4, yang merupakan singkatan dari Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Kemudian, yang kedua, menguatnya peran negara atau peran negara sangat kuat dengan adanya dominasi dari kekuatan Golkar, ABRI, dan ekonomi liberal. Lalu, munculnya otoritarianisme. Nah, contoh dari adanya otoritarianisme atau pemerintahan yang sangat otoriter adalah NKK dan BKK. NKK adalah singkatan dari normalisasi kehidupan kampus dan BKK merupakan badan koordinasi kampus. Pelaksanaan dari NKK ini salah satunya demo dilarang karena dianggap melawan negara dan masuk ke dalam undang-undang subversif. Kemudian adanya pemberedelan pers. Media-media yang mengkritik atau bahkan menjelekkan pemerintah dilarang untuk diedarkan. Lalu PNS wajib memilih Golkar. Dan yang terakhir ada Petrus. Petrus adalah penembak misterius. Dulu zaman Orde Baru banyak sekali penembak misterius dan banyak sekali korban yang berjatuhan akibat Petrus ini. Kemudian adanya demokratisasi KKN, yaitu kehidupan demokrasi yang dipenuhi unsur KKN. KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada zaman Orde Baru itu banyak sekali terjadi kasus KKN. Kemudian Kabinet Ampera. Setelah Bapak Soeharto mendapatkan mandat dari Insinyur Soekarno, beliau membuat kabinet yang bernama Kabinet Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, yang merupakan representasi dari Tritura dan didukung oleh ketetapan MPRS nomor 13/MPRS/1966. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Nah, program Kabinet Ampera yang pertama adalah Catur Karya. Catur Karya yaitu yang pertama ada perbaikan kualitas hidup, kedua ada pemilu paling cepat 15 Juli tahun 1968, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan kembali politik luar negeri bebas aktif, kemudian adanya meneruskan perjuangan menolak imperialisme dan kolonialisme, yang kedua ada trilogi pembangunan.
Trilogi pembangunan adalah pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Yang ketiga ada pembekuan hubungan dengan RRC. Semenjak adanya kejadian G30 SPKI, Indonesia memutuskan hubungannya dengan Republik Rakyat Cina karena takut terpengaruh adanya paham komunisme. Lalu dibukanya kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia tahun 1966. Dan yang terakhir adanya kembalinya Indonesia menjadi anggota di Dewan PBB pada tanggal 28 September tahun 1966. Selanjutnya, stabilitas politik ekonomi di era Orde Baru. Indonesia menjadi salah satu pendiri dari ASEAN pada tanggal 18 Agustus tahun 1967. Kelima pendiri ASEAN ada Adam Malik berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam, Singapura, Tanat Koman, Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Indonesia juga melaksanakan pemilu pada era Orde Baru dengan tujuan memilih anggota DPR dan MPR dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan pemilu yang pertama terjadi pada tahun 1971 dengan jumlah peserta yang masih 10 orang dan dimenangkan oleh Partai Golkar. Kemudian pada tahun 1977 dengan peserta yang sudah disingkat menjadi 3 peserta karena adanya fusi partai politik dan dimenangkan oleh Golkar lagi. Dan pada tahun 1982 terjadi pemilu atau dilaksanakan pemilu yang ketiga dengan 3 peserta dan dimenangkan oleh Golkar. Tahun 1987 juga masih 3 peserta dimenangkan oleh Golkar. Tahun 1992 3 peserta, pemenangnya Golkar. Dan pada tahun 1997 masih dengan 3 peserta dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya, ada peristiwa fusi partai politik pada tahun 1973. Fusi partai politik adalah upaya penyederhanaan 10 partai politik peserta pemilu 1971 menjadi hanya 3 partai politik. Nah, dari ketiga partai politik ini, yang pertama adalah 3P atau PPP yang beranggotakan partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua ada PDI, beranggotakan partai nasionalis seperti PNI, Parkindo, IPKI, partai Katolik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Partai Golkar yang beranggotakan PNS, TNI, dan Polri. Selanjutnya, ada pembentukan Kabinet Pembangunan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 tahun. Kabinet pada masa pemerintahan Orde Baru adalah Kabinet Pembangunan. Berlangsung dari Kabinet Pembangunan pertama atau 1 sampai yang ke-7. PJP atau Program Jangka Panjang 25-30 tahun yang dibagi secara periodik dalam 5 tahun disebut sebagai pelita, singkatan dari pembangunan 5 tahun. Ada pelita 1 sampai 6. Pelita 1 berfokus pada pembangunan bidang pertanian, pelita 2 berfokus pada memperluas kesempatan kerja, pelita 3 trilogi atas asas pemerataan, pelita 4 swasembada pangan, pelita 5 sektor pertanian dan industri, serta pelita 6 peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya, pelaksanaan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru, menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara atau HANKAM, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara atau SOSPOL. 2 fungsi ABRI pada intinya adalah anggota militer, juga merupakan anggota parlemen. Jadi TNI juga memegang kekuasaan parlemen di sini.
Indonesia juga mengadakan pinjaman luar negeri untuk memperbaiki atau mengatasi krisis ekonomi Indonesia pasca Orde Lama. Pemerintah Republik Indonesia masa Orde Baru melaksanakan pinjaman ke bank-bank luar negeri seperti diantaranya adalah IMF, IBRD, IDA, dan ADB. Ada juga peristiwa Malari yang terjadi pada tahun 1974. Peristiwa Malari, singkatan dari Malapetaka 15 Januari, adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada tahun 1974 tanggal 15 Januari. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh penolakan mahasiswa akan datangnya modal asing dari Jepang. Peristiwa ini terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Januari tahun 1974. Ada juga peristiwa Kuda Tuli yang terjadi pada tahun 1996. Kuda Tuli adalah singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Merupakan sebuah peristiwa penyerbuan atau pengambil alian secara paksa kantor DPP PDI yang saat itu masih diketuai oleh Megawati oleh PDI Suryadi atau PDI hasil Kongres Medan yang dibantu oleh ABRI di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat. Latar belakang dari kejadian atau peristiwa penyerbuan pengambil alian secara paksa ini adalah adanya usaha pemerintah Orde Baru untuk menggulingkan atau mengkudeta PDI Megawati dengan cara merekayasa Kongres PDI di Medan dan menunjuk Suryadi sebagai Ketua Umum PDI. Alhasil, Megawati akhirnya membuat partai baru bernama PDI Perjuangan. Peristiwa berikutnya yang masih berhubungan dengan stabilitas politik ekonomi Indonesia di era Orde Baru adalah Revolusi Hijau. Apa itu Revolusi Hijau? Revolusi Hijau adalah perubahan yang cepat dalam bidang pertanian demi tercapainya swasembada pangan. Dilatar belakangi oleh teori Robert Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung. Nah, upaya pemerintah dalam mengupayakan revolusi hijau ini ada 5. Yang pertama ada intensifikasi pertanian, dilakukan dengan adanya program Panca Usaha Tani. Yang kedua ada ekstensifikasi pertanian, diupayakan dengan adanya lahan diperluas atau perluasan lahan. Yang ketiga ada diversifikasi pertanian, yaitu penganekaragaman pertanian. Yang keempat ada mekanisme pertanian, yaitu penggunaan mesin dalam pertanian. Traktor-traktor mulai digunakan dalam kurun waktu ini. Yang kelima ada rehabilitasi pertanian, dilakukan dengan adanya perbaikan lahan. Nah, hasil dari usaha pemerintah dalam mengupayakan revolusi hijau ini adalah Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan Dunia atau FAO.